Melanjutkan cerita sebelumnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota sesaat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap doki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan kusam seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Tak terhitung jumlah orang yang terpana ketika mereka melihat unit besar Dou Wang yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Dou Wangs. Barisan ini. Banyak orang diam-diam menghirup udara dingin. Kepala mereka mulai merasa pusing. Paling tidak hanya ada 2 lusin ahli Dou Wangs di seluruh kekaisaran Jiama. Ekspresi kelompok Yundu telah menjadi pucat pasi pada penampilan 10 figur manusia ini. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa mengguncang Misty Cloud Sect. Xiao Yan, apakah semua ini orang-orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan barisan besar yang tiba-tiba saat dia bertanya dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Teman baik, Anda memang bukan lagi anak kecil yang ceroboh saat itu. Anda benar-benar tahu cara mengumpulkan pasukan sekarang. Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan menatap kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. 2 Dou Wangs, 7 Dou Wangs. Sangat bagus, benar-benar tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect telah melayani hadiah sebesar itu pada saat saya kembali. Karena itu yang terjadi, saya akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih buruk ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Meskipun Misty Cloud Secte berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Misty Cloud Sect. Jumlah waktu ini sudah cukup untuk kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Haha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Misty Cloud Sect? Gaya ini memang luar biasa. Mengirimkan 7 Dou Wangs dan 2 Dou Huang ketika mereka berakting. Lineup ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di Black Corner Region. Pandangan Lin Yan dipenuhi dengan minat saat dia berbicara kepada Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu tidak jauh. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan tinggalkan siapapun. Iya, Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak doki kuat yang tidak lebih lemah dari Dou Wangs Misty Cloud Sect meletus dari tubuh mereka. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut tersedak sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdebar kencang ketika dia melihat ketegaran dingin Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Semua murid Misty Cloud Secte, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami benar-benar akan membuang sampah ke klan primer bahkan jika kita harus bertarung dengan manusia terakhir kita. Murid-murid Misty Cloud Secte di bawah ini yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan tangisan tertib setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerbu ke bagian dalam klan primer seperti semburan. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Dou Huang itu untuk kau tangani. Serahkan Dou Wangs yang tersisa kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening ketika dia melihat garis pertahanan bergoyang dari istana, yang akan berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Dou Wangs yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Old Yinggu dan pakar lainnya yang berasal dari kelas Dou Huang atau lebih kuat muncul pada saat ini. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Misty Cloud Sect saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Iya, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu ketika mendengar ini. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi 2 Dou Huang Yundu dan Yunsa. Api hijau gelap di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, Misty Cloud Secte akan masuk ke halaman batin. Kami tidak dapat bertahan lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari kediaman kacau balau sementara langit turun ke pertempuran besar. Semua orang bertahan, jangan terlibat dalam perkelahian dengan mereka. Pemanah,
siapkan Ki Breaking Arrows. Ia Fei juga buru-buru berteriak ketika dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Menghadapi serangan manusia laut seperti dari Mystic Cloud Sect, bahkan mereka kepala klan, ada kurang dari 100 panah Breaking Ki tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Ya Fei. Gunakan semuanya. Alis Ya Fei vertikal saat dia berteriak keras. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba melayang turun dari langit. Sosok hitam mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa yang berat itu tersenyum ke arah Ya Fei. Ya Fei Jie, Anda telah menjadi lebih cantik dari yang terakhir saya lihat 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali ditransmisikan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam perlahan melonjak ke hidung Ya Fei dan matanya juga menjadi merah mengkilat. Suaranya yang agak serak. Kamu bocah mengerikan, kamu masih mau kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas ketika dia melihat kabut terbentuk di mata bunga persik memikatnya. Dia tahu bahwa tekanan yang dilakukan Ya Fei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Old High, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan pada. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Ya Fei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi beberapa permintaan maaf. Dia melontarkan senyuman yang begitu memikat sehingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar, cepat datang dan lihat kakakmu. Ya Fei tiba-tiba pulih dan buru-buru menggerakkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki. Xiao Yan kaget. Tatapannya dengan tergesa-gesa beralih ke pria yang setengah wajahnya tertutup rambut panjang. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali. Anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak Anda adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Sukacita liar muncul di wajahnya. Namun, ketika tatapannya menyapu kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Aku baik-baik saja. Kakiku diracun dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa ketika menjawab. Xiao Yan mengepalkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum samar di wajah Xiao Ding. Kakak laki-laki, sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Sebuah telapak tangan kasar besar perlahan menggosok kepala Xiao Yan. Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang padaku bahwa kamu telah hidup 3 tahun dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa. Namun, kakak tidak perlu menderita di masa depan. Aku harap begitu. Baiklah, bocah, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum. Apalagi sekarang bukan saatnya mengenang masa lalu. Xiao Ding menepuk pundak Xiao Yan dan menegurnya sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ya Fei Jie, terima kasih banyak. Tinggalkan Mystic Cloud Sekte di luar kepada saya. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei untuk menjawab setelah dia mengatakan kata-kata itu. Tubuhnya menyala dan muncul di udara di atas manor. Hei, hati-hati. Jumlah mereka terlalu banyak. Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Kedua tangannya menarik api dan api hijau gelap berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok api yang tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Ya Fei Jie, katakan pada anggota klan primer untuk menarik, tidak ada lagi kebutuhan untuk garis pertahanan ini. Ya Fei kaget ketika dia mendengar suara yang ditransmisikan dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut. Dengan penarikan anggota klan primer, toren berwarna putih segera melonjak masuk dan mulai menempati sebagian besar istana dari segala arah. Suara engah sedikit tiba-tiba muncul tepat ketika para murid dari Mystic Cloud Sekte liar menduduki istana. Api tiba-tiba dan anehnya keluar dari tubuh murid Mystic Cloud Sect yang berada di depan semburan putih.
Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan pecah. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, ketika semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Oleh karena itu, murid-murid mistik Cloud Sect, yang telah berkerumun di Manor, diubah menjadi membakar satu demi satu di depan mata tak terhitung jumlahnya milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Seluruh tempat hanya memiliki suara lembut teredam yang dikeluarkan dari daging yang hancur. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa bertahan di hati banyak orang.